Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dan setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang berikutnya, sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal itu dimulai dari diterbitkan syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 April 2001. Untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Kemudian, fungsi pasar modal syariah itu ada 5. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang berikutnya, karakteristik pasar modal syariah. Itu ada 9. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Dan bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang berikutnya, Komite Manajemen menetapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi. Kemudian, saham dapat dijual dengan harga di bawah harga saham tertinggi. Yang berikutnya, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang ke-8, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST atau harga saham tertinggi. Kemudian yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga di bawah harga saham tertinggi.
Terus yang berikutnya, akad yang digunakan dalam pasar modal syariah itu ada 6. Yang pertama, ijarah. Itu akad antara pihak sewa jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang berikutnya, istisna. Itu akad antara pihak pemesan dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu kafalah, yaitu akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau orang yang berpiutang. Yang keempat, mudharabah, adalah akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengolah usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usahanya. Yang kelima, musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang terakhir, wakalah, yaitu akad antara pihak pembeli kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak memberi kuasa atau pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan melanjutkan materi dari pasar modal syariah, yaitu mengenai instrumen keuangan atau produk-produk pada pasar modal syariah. Produk yang pertama itu mengenai saham syariah. Saham itu merupakan surat berharga atau bukti penyertaan modal pada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham itu berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham yang dikategorikan sebagai saham syariah itu apabila sahamnya itu diterbitkan oleh suatu emiten atau perusahaan yang secara jelas menyatakan anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu produknya yaitu obligasi syariah. Jadi obligasi syariah itu merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten atau perusahaan atau suatu perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten atau perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah itu adalah suatu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Kemudian yang keempat itu sukuk. Jadi sukuk itu merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Kemudian masuk ke bagian kendala. Jadi di sini ada 3 kendala ya. Kendala dalam pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama itu minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi apabila dibandingkan dengan jumlah pemodal pada sektor bank, yang dikarenakan karena tingkat literasi yang masih minim, belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal syariah. Kemudian yang kedua itu masyarakat lebih memilih investasi yang instan dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan cepat balik modal dibandingkan dengan berinvestasi di pasar modal. Dan yang terakhir, jadi inti daripada
semua permasalahan itu ada di permasalahan yang terakhir, yaitu masyarakat masih belum memahami tentang pengetahuan investasi di pasar modal syariah. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai strategi pengembangan pasar modal syariah. Jadi BPPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Syariah itu telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia, yang di dalamnya itu terdapat beberapa strategi pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu yang pertama, mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Yang kedua, melakukan upaya penyusunan dan penyempurnaan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang ketiga, mendorong pengembangan produk pasar modal serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Yang keempat itu meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi. Yang kelima, mengembangkan strategi skema perlindungan investor. Yang terakhir itu mengembangkan pasar sekunder, surat utang, dan sukuk serta pengawasannya. Jadi sebagai info, jadi Ketua BPPAM LK Departemen Keuangan Rakyat Indonesia itu telah menerbitkan dua buah peraturan sebagaimana untuk merealisasikan strategi yang tadi ya, yaitu mengenai peraturan nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, dan juga peraturan nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga akan disusun ketentuan mengenai standar akuntansi dan sertifikasi profesi yang terkait dengan pasar modal syariah. Kemudian untuk mengembangkan produk, BPPAM LK telah bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional sehingga emiten tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan DSN dalam proses penerbitan efek syariah. Di samping itu, untuk mendorong pengembangan produk berbasis syariah, terutama untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam berinvestasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juga menerbitkan daftar efek syariah secara periodik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Melani, NIM 2018-078. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang telah kami diskusikan yang berjudul Ketetapan Memahami Obligasi Syariah. Obligasi syariah sendiri adalah suatu surat berharga yang berjangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapat seperti bagi hasil, margin, dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian karakteristik obligasi syariah secara umum. Karakteristik obligasi syariah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberi pendapat kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil serta membayar utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapat perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Yang ketiga, obligasi syariah menekankan pendapat investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga yang telah ditentukan dari sebelumnya. Yang keempat, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama. Yang kelima, apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor atau pihak investor dapat menarik dananya. Kemudian yang terakhir, hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat berpindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tujuan obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas basis sumber pembiayaan negara, anggaran negara, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah,
menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam, diverifikasi basis investor SBN, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Jadi tujuannya itu yang seperti saya sebutkan tadi, pokoknya yang intinya itu untuk memanfaatkan barang milik negara supaya menjadi barang yang berguna gitulah. Selanjutnya yaitu perbedaan obligasi syariah dan konvensional. Pertama, konvensional. Obligasi dalam sistem konvensional ialah surat berharga menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapat modal. Dengan kata lain, obligasi diterbitkan kepada calon investor agar mau memberikan pinjaman modal kepada sebuah perusahaan. Jadi kalau konvensional itu surat berharga menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Jadi memberikan utang kepada sebuah perusahaan agar bisa menjadi keuntungan lah buat negara di dalam konvensional, yang obligasi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, obligasi konvensional, pemegang obligasi mendapat keuntungan melalui bunga pinjaman yang diperolehnya dari perusahaan tempatnya berinvestasi. Jadi itu yang konvensional. Yang obligasi syariah atau sukuk. Sementara itu, obligasi syariah atau biasa dikenal dengan sukuk kini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik. Sebab sukuk bisa memberikan imbal hasil return yang lebih tinggi dari bunga deposito, namun memiliki risiko yang relatif rendah pada prinsip-prinsip syariah. Lainnya dengan obligasi konvensional, sukuk ini dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan dengan memiliki jangka waktu dan nilai hasil tertentu. Jadi bedanya itu ya, kalau yang konvensional itu biasanya dari pemerintah, kalau yang sukuk ini bisa diterbitkan oleh pemerintah atau maupun perusahaan korporasi dengan jangka waktu dan nilai imbal hasil tertentu. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan, bukan berupa surat utang. Hal ini juga membedakan antara sukuk dengan obligasi pada umumnya. Pada sukuk, imbal hasil diberikan berupa uang sewa dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Jadi dalam sukuk ini hasilnya itu dari uang sewa, bukan dari kayak bunga gitu. Cuma dari uang sewanya. Persentase, asalkan dalam Islam itu sukuknya ini tidak mengandung riba. Imbal hasil sukuk ini juga dibayarkan secara rutin pada periode tertentu dan nilai pokok pinjaman akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Itu tadi perbedaan antara konvensional sama syariah. Kalau konvensional kan yang mencolok itu dari pemerintah, kalau sukuk atau yang syariah itu bisa dari pemerintah, bisa dari perusahaan. Perbedaan antara obligasi syariah dan konvensional yang paling menonjol adalah sistem pengawasan obligasi syariah. Selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir pada masa penerbitan obligasi tersebut. Jadi dalam obligasi syariah itu selain yang mengawasi itu yang berakar gitulah, juga ada diawasi juga oleh Majelis Dewan Pengawas Syariah yang di bawah MUI. Jadi inilah paling diperhatikan lah ya kalau yang syariah itu. Dengan ada sistem ini, maka prinsip kehati-hatian pada perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin, sedangkan obligasi konvensional pengawasannya hanya dilakukan oleh pihak wali amanat. Jadi dalam obligasi syariah perlindungan kepada investor itu tetap terjamin, sedangkan yang konvensional hanya yang wali amanat. Jadi lebih aman kayaknya sih kalau teorinya ya. Yang selanjutnya yaitu landasan diperbolehkan obligasi syariah. Landasan hukum obligasi syariah antara lain yaitu Surat Al-Maidah ayat 1, Surat Al-Isra, baca sendiri ya, saya soalnya ini
lagi apa ya, ya udah baca sendiri aja lah. Landasannya yaitu surah Al-Maidah ayat 1, surat Al-Isra ayat 34, Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 2002 tentang obligasi syariah. Fatwa DSN MUI nomor 33 DSN MUI 2002 tentang obligasi syariah di mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 41 DSN MUI 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Fatwa DSN MUI nomor 59 tentang obligasi syariah mudharabah konvensi. UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat syariah bernegara. Saya akan melanjutkan Saya, presentasi kurang lebihnya dari mohon maaf. teman-teman Tidak sebelumnya. Assalamualaikum Yang warahmatullahi pertama di wabarakatuh. sini tentang keunggulan-keunggulan yang ada dalam obligasi syariah tersebut. Pada dasarnya semua hal itu harus ada memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi di sini izinkan saya menjelaskan tentang sesuai dengan subtema, yakni keunggulannya pada obligasi syariah tersebut. Yang pertama itu kita akan mendapatkan kelebihannya dalam aspek syariah itu sendiri, yakni terhindar dari riba. Karena dalam Islam riba itu diharamkan. Oleh karena itu yang pertama kita dapatkan, yakni tentang terhindar dari riba itu sendiri. Kemudian yang kedua, lebih mengedepankan prinsip-prinsip halal tersebut. Oleh karena itu, lagi-lagi di sini akan ditanamkan nilai-nilai keislaman dan menjauhi dari hal-hal yang bersifat atau mendekati dengan haram tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu minimnya resiko dan bebas dari penipuan. Ketika kita mengikuti obligasi syariah ini, atau kelebihan-kelebihannya itu lebih diakui atau akan lebih terhindar dari hal-hal negatif seperti penipuan, atau di sana bisa dilihat lebih jelas dalam transaksinya. Kemudian selanjutnya adanya kejelasan obligasi syariah memiliki cara hukum dalam syariat Islam yang berpedoman pada ketentuan yang tertera. Kejelasan ini berguna untuk menghindari fitnah. Nah, kemudian dalam obligasi syariah itu berbeda dengan obligasi pada umumnya. Di sini ada tertanam kejelasan-kejelasan tersendiri atau kejelasan-kejelasan yang sudah dijelaskan baik dalam eksplorasi atau pelaksanaan ataupun dalam konseptualnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang keenam. Ini keunggulan-keunggulan yang keenam yang kita dapatkan. Itu tertulis dengan adanya peraturan undang-undang. Nah, di sini di obligasi syariah ini keunggulannya yang keenam itu tentu berkaitan dengan peraturan atau yang diakui dengan undang-undang, tertanam jelas atau tertulis dengan di undang-undang tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir dalam obligasi syariah ini dengan menggunakan manajemen Islami. Manajemen Islami yang dimaksud di sini adalah semua proses pengelolaannya, banknya ataupun transaksi yang dilalui itu melalui mekanisme syariah. Kemudian materi selanjutnya atau submateri selanjutnya, jenis-jenis obligasi syariah. Di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi syariah karena mungkin akan disampaikan oleh dosen nanti. Saya akan memberikan gambaran umumnya saja. Obligasi syariah dalam jenisnya atau dalam macamnya memiliki beberapa macam. Di antaranya yang pertama obligasi syariah murabahah. Kemudian yang kedua obligasi syariah mudharabah. Kemudian yang ketiga obligasi syariah musyarakah. Dan yang keempat itu obligasi syariah salam. Kemudian obligasi syariah istisna. Kemudian obligasi syariah dengan akad, obligasi syariah dengan istisna yang kelima tadi. Mungkin itu yang terakhir. Mungkin jika ada salah nanti bisa dijelaskan oleh pengampu kita pada materi ini. Kemudian selanjutnya akad obligasi syariah. Tentu akadnya seperti yang dijelaskan dalam jenisnya tadi memiliki beberapa macam yang mohon maaf yang saya sebutkan tadi, menggunakan beberapa sistem atau beberapa jenis yang tadi. Kemudian itu yang berkaitan dengan akad. Bisa juga akadnya menggunakan sesuai dengan jenis obligasi syariah tersebut.
seperti istisna, seperti salam atau lain-lain yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu pengertian obligasi syariah retail. Ini mungkin saya sedikit mengalami kekurangan atau sudut pandang yang sedikit singkat tentang obligasi syariah retail ini. Menurut beberapa literatur atau menurut beberapa artikel, pengertian obligasi syariah retail ini menurut negara sukut negara retail atau obligasi syariah retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah secara individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau dan menguntungkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, jika ada kurang dari saya pribadi dan jika ada lebihnya dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.